Ini jalur zonasi pertama ya. Jalur zonasi itu kan seperti yang saya sampaikan kuotanya itu 50%. Kuota 50% ini berdasarkan Capgub yang tadi saya sebutkan ya, Bapak Ibu. Itu dari 609 di situ digambarkan bahwa pagunya sekian gitu kan. Nah, zonasi ini mengambil proporsi 50% dari keseluruhan. Ini diperuntukkan bagi siswa-siswa atau CPDB yang berdomisili di dalam zonasi yang sudah ditentukan dalam di 2021 itu ada di Capgub 608. Nah, alat seleksi yang digunakan untuk jalur zonasi ini di tahun 2021, yang pertama itu menggunakan zona prioritas. Zona prioritas itu kan yang tadi saya sebutkan, ada zona prio 1, ada zona prio 2, dan zona prio 3. Yang mana saja sih yang termasuk dalam zona prioritas 1? CPDB yang masuk ke dalam kategori yang memiliki prioritas 1 dalam zonasi ini adalah CPDB yang KK-nya, domisili berdasarkan KK, itu berada dalam satu RT dengan RT sekolah yang dituju. Jadi satu RT konsepnya. Ini untuk 2021 ya. Dan yang CPDB yang masuk dalam zonasi prioritas 2 untuk di jalur zonasi ini adalah CPDB yang domisili RT-nya berdasarkan KK bersinggungan langsung dengan RT sekolah yang dituju. Jadi kalau tadi yang satu itu yang satu RT dengan sekolah, yang kedua itu adalah RT-RT yang ada di sebelahnya. Lagi-lagi base-nya adalah KK atau kartu keluarga. Lalu ada yang namanya istilah prioritas 3. Prioritas 3 ini adalah CPDB yang menurut KK itu di luar prioritas 1, di luar prioritas 2, namun masih satu kelurahan dengan sekolahnya dan kelurahan yang ada di sekitar kelurahan domisili sekolah. Ini alat seleksi yang pertama ya, berdasarkan zona prioritas. Selain itu, jika daya tampung yang 50% tadi ternyata over capacity, misalnya daya tampungnya ada 50, terus ternyata pendaftarnya lebih dari 50. Bagaimana alat seleksi itu bekerja? Selain zona prioritas, jika sama-sama nih Bapak Ibu, ada di zona prio 3 ya, zonasi prio 3. Di situ satu sekolah itu hanya daya tampungnya misalnya 50 orang. Ternyata dari prio 3 itu yang daftar lebih sampai prio 3 lebih dari 50 orang. Maka alat seleksi yang akan bekerja adalah usia si CPDB itu disort, diurutkan. Yang pertama itu diurutkan dari usia yang tertua dulu untuk prio 3 nih. Kalau untuk tahun lalu ya. Yang prio 3 yang tertua dulu yang mendapatkan kesempatan lebih dulu daripada yang usianya lebih muda. Ini yang terjadi di PPDB 2021. Jadi kalau sama-sama ada di prioritas yang sama secara zonasi, itu akan diurutkan berdasarkan usia. Jika anak kita berada di urutan ke 50, misalnya satu sekolah punya daya tampung 50, terus ada 2 misalnya. 2 CPDB dengan sama-sama prioritas 3, terus usianya ternyata sama sampai harinya. Katakan misalnya 15 tahun, 7 bulan, 3 hari misalnya. Ada 2 nih CPDB yang punya usia yang sama persis di prioritas yang sama. Karena disort secara usia itu dua-duanya usianya sama,
maka bekerja alat seleksi selanjutnya, yaitu urutan pilihan sekolahnya. Misalnya CPDB-A itu memilih sekolah ini, sekolah misalnya SMA 1, ini misal ya. Dia ada di prioritas 3 secara zonasi, usianya sama persis. Namun si CPDB-A itu memilih sekolah itu, sekolah SMA 1, itu ada di pilihan pertama misalnya. Terus CPDB-B ini dia memilih SMA 1 di pilihan kedua. Yang diambil, yang masuk, yang berhak Bapak Ibu, itu adalah CPDB yang urutan pilihan sekolahnya lebih kecil. Jadi yang diambil adalah yang memilih sekolah itu menjadi prioritas 1. Lalu bagaimana jika ternyata si A sama si B ini sama-sama memilih SMA 1 menjadi pilihan pertama? Alat seleksi selanjutnya yang akan bekerja Bapak Ibu, yaitu kecepatan waktu mendaftar. Siapa cepat dia dapat jika prioritasnya zonanya sama, usianya sama, dan urutan pilihan waktu mendaftarnya sama, maka kecepatan waktu mendaftar yang akan menentukan. Ini gambarannya. Ini kebetulan nggak kelihatan ya waktunya. Jadi kami tadi coba cek lagi. Iya, kami coba cek tadi di situs gitu ya. Kami coba cek di situs ternyata udah kepotong, jadi nggak bisa. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa dalam satu sekolah nih zonasi ya. Zonasi itu di sini di sort nih berdasarkan prioritasnya. Bisa dilihat di situ ada kolom nomor urut, nomor daftar, nama, kelurahan, RT RW. Nah, kelurahan RT RW ini yang tadi saya sebutkan berdasarkan zona ya. Nih, dari zona ini langsung ditentukan si CPDB ini ada di prioritas berapa menurut zonasi. Di sini bisa kelihatan ada prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. CPDB dengan nomor urut 1 itu ada di prioritas 1. Gitu kan? Secara domisili menurut kakak. Nah, untuk yang CPDB ada di zonasi prioritas 2, bisa Bapak Ibu lihat di sini. Dari nomor 2, nomor urut 2, 3, 4, 5. Ini kelihatan nih, di ujung nih sedikit. Ini sebenarnya kolom usia, tapi kami nggak berhasil untuk dapetin gambar secara utuh gitu ya. Bisa dilihat di sini bahwa usianya ini 15 tahun untuk nomor urut 2, 15 tahun sekian bulan 19 hari. Tuh, sampai di atau apa nih ya. Terus ini mungkin 15 tahun 20 gitu ya. Berdasarkan usia nih. Udah kelihatan yang tadi saya bilang. Ini trio 3 juga di sort berdasarkan usia, kan bisa kelihatan nih. Mulai nomor 6 ya, nomor 6 ke bawah tuh di sortnya berdasarkan usia. Siapa yang usianya lebih tua karena mempunyai prio sama secara zonasi, maka sortir usia. Sebetulnya di samping ini juga ada lagi. Kalau kita menemukan usia yang sama, kebetulan di ini nih, nomor 9 dan 10 nih. 9 dan 10 ini sama-sama punya prio yang sama, gitu kan. Usianya juga sepertinya nih kelihatannya sama. Kenapa sih untuk yang tinggal di RT 15 ini dapat nomor urut lebih kecil daripada yang nomor 10? Karena yang nomor 9 ini waktu mendaftarnya lebih cepat daripada yang nomor 10. Makanya dia dapat nominasi lebih tinggi daripada yang nomor 10. Beginilah gambaran bagaimana zonasi, jalur zonasi akan bekerja seleksinya Bapak Ibu.